Dan di dialog kali ini kita juga mengundang Ustadz Dasat Latif yang sudah bergabung bersama kami dari Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz Dasat, bisa mendengar suara kami? Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi sudah mengikuti perbincangan kami ya. Apa kemudian yang bisa Ustadz sampaikan mengenai hal ini? Ustadz? Baik, sepertinya komunikasinya terputus. Nanti kita akan coba hubungi lagi Ustadz Dasat Latif. Mungkin silakan Pak Najamuddin ingin memberikan komentar. Ya, saya kira begini, supaya tidak miskomunikasi memang perlu silaturahim Kementerian Agama di bawah pimpinan Bapak Jenderal Fahru Rozi sebagai Menteri Agama dan juga para pimpinan lainnya dengan Majelis Ulama Indonesia bisa berdialog dan berdiskusi sehingga titik temu itu ada. Pada hari ini titik temu itu sudah terang benderang. Saya kira yang kami khawatirkan kemarin itu adalah jikalau ini menjadi wajib, dan kalau ini menjadi wajib maka banyak majelis taklim dimanapun di wilayah Nusantara ini, di wilayah Republik Indonesia ini akan mendapatkan tantangan, rintangan. Pada saat mereka ceramah, khatib dapat datang polisi menanyakan apakah mereka sudah bersertifikat atau tidak, maka serta-merta pengajian itu dibubarkan dan khatibnya akan disuruh pulang. Syukur masih diselesaikan secara santun. Tapi kalau dengan kekerasan dari pihak keamanan ini menjadi kisruh dan menjadi gaduh secara nasional. Jadi kalau hari ini pernyataan Pak Menteri Agama penceramah bersertifikat itu tidak ada konsekuensinya dan tidak menjadi kewajiban, saya kira ini menjadi akar yang perlu kita diskusikan secara lemah lembut, secara santun, karena ini demi kebaikan bangsa kita. Apalagi kita juga, Majelis Ulama Indonesia tidak mau akan terjadi lagi tindakan teroris, tindakan fundamentalis, apalagi diksi radikalisme yang negatif itu akan terjadi di negara yang kita cintai ini. Oke, kita dapat maksudnya Pak Najamuddin. Coba kita dengar suara dari seorang penceramah dulu, Ustadz Dasat Latif. Bagaimana menurut Anda? Anda mungkin sudah mengikuti perbincangan kita dari awal tadi sampai dengan saat ini. Silakan tanggapan dan komentar Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Menteri yang saya hormati, Pak Kiai yang saya muliakan, serta pemirsa yang saya hormati. Pada prinsipnya, kita menghargai niat baik dari pemerintah untuk menertibkan arus komunikasi dakwah. Tetapi karena asumsi saya, mohon maaf Pak Menteri, saya hanya berasumsi, asumsi saya, niat baik ini tidak disertai dengan cara yang tepat, terutama dalam pelaksanaan Pancasila, sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asumsi saya, timbulnya kegaduhan ini karena Pak Menteri, Kementerian Agama sebelum mengambil keputusan ini, meskipun ini baru wacana, tidak melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang keagamaan. Minimal mengajak diskusi Majelis Ulama Indonesia, ya, organisasi Muhammadiyah, kemudian NU dan ormas-ormas lainnya, termasuk kita tidak bisa menafikan dai-dai yang punya followers, punya pengikut, punya penonton jutaan. Ya, nah ini mesti dilibatkan. Maka penerapan sila keempat perlu diterapkan dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya hanya menyampaikan data ya, kalau ini kemudian disalah tafsirkan di bawah ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, bahwa yang boleh berdakwah hanya yang bersertifikat, saya khawatir justru semakin langkahnya orang Indonesia mendengar dakwah. Saya ini dakwah dari Sabang sampai Merauke, ya. Saya pernah melintasi dakwah di Kalimantan yang namanya Sekata. Kita naik perahu Katinting, di samping kiri kanan buaya berjemur. Itu saya pernah lewati, Pak. Saya pernah melewati tengah hutan yang kita harus ekstra hati-hati. Nah,
untuk kalau ini perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dai di Indonesia ini masih sangat sedikit. Angka dai di Indonesia ini masih sangat minim dibanding kebutuhan. Nah, kalau kemudian dikemukakan bahwa harus berdakwah yang punya sertifikat, dikhawatirkan di daerah-daerah salah paham. Ya, karenanya perlu dirembukkan kembali jalan keluar soal ini. Ya, saya menghargai, ya, itu sehingga saya ikut. Saya punya sertifikat, ya, saya punya sertifikat. Saya mengikuti, ya, sertifikasi dan kompetensi dai yang dilakukan oleh Majelis Ulama. Saya ikut sebab saya yakin bahwa karena yang lakukan adalah Majelis Ulama Indonesia, berarti memang sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan saya, kemudian kompetensi saya. Nah, kalaupun harus ada sertifikat ini wajib ataupun tadi dikatakan tidak wajib, ya kita lakukan. Tapi yang melakukan sertifikasi adalah lembaga yang mengurusi keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Saya khawatir kalau diurus oleh negara, ya, saya khawatir nanti ditumpangi kepentingan politik. Ya, contoh, mohon maaf, ini hanya sakwa sangka. Contoh, Partai A yang berkuasa, yang selama ini merasa disudutkan oleh ormas-ormas Islam tertentu. Baik, Ustaz. Akhirnya ketika dia berkuasa, maka dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk membatasi kegiatan-kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka saya berharap kepada Pak Menteri, ya, saya yakin Pak Menteri ini niatnya baik, tidak mungkin niatnya ingin mempersulit dakwah. Saya yakin, tidak mungkin ingin mempersulit dakwah. Baik. Oleh karena itu perlu ada solusi. Solusi yang saya tawarkan adalah silaturahmi nasional. Mengajak kepada seluruh ormas-ormas Islam yang terkait dengan ini. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan menemukan titik temu. Baik, ya, saya baik kira Pak Ustadz. Saat ini, ya. Kita dapat poinnya, ini dari tadi salah satu poinnya yang cukup menarik adalah dibutuhkannya silaturahmi antara pendakwah, kemudian MUI dengan Menteri Agama. Silakan ditanggapi, monggo Pak Menteri. Terima kasih, selama ini koordinasi jalan terus. Tapi saya tidak menolak kita ketemu lagi. Namanya silaturahmi kan pasti sangat menguntungkan. Senang sekali saya nanti kalau ketemu Pak Kiai, ketemu Pak Najamuddin lagi, sama-sama kita komunikasi dengan baik. Niat kita sama dan tidak ada sedikit pun perasaan kami seolah-olah bapak-bapak menghambat atau kami menghambat bapak-bapak, tidak sama sekali. Kita sama-sama berpikir untuk umat dan bangsa. Terima kasih Pak Najamuddin, terima kasih Pak Ustadz. Saya senang sekali bisa silaturahmi dan Bapak berdua meskipun hanya virtual melalui televisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Petang dan semoga kita menemukan ada titik terang dari polemik ini. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Najamuddin, terima kasih Ustadz Dasat sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi mengenai masih tingginya kasus positif COVID-19 membuat pemerintah kian menggiatkan tes usap massal atau swab test. Namun kadangkala tes usap atau swab test memberikan hasil yang berbeda. Apa penyebabnya? Usai jeda sesaat lagi.